Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 15 patologi sosial ingin sedikit memaparkan mengenai salah satu penyakit sosial dalam masyarakat, yaitu penipuan. Sebelum pemaparan kami mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita dapat mengetahui mengenai pengertian penipuan, landasan penipuan, dan juga pelaku dalam penipuan. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui mengenai tindak pidana penipuan. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui mengenai bagaimana maraknya penipuan di Indonesia saat ini, beserta penyebab, akibat, dan solusinya. Yang selanjutnya, kita memasuki pada pengertian penipuan. Sebenarnya, apa sih penipuan itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan tidak jujur, guna menyesatkan, mengakali, dan mencari untung. Dalam pengertian sederhananya, dapat kita artikan penipuan sebagai suatu perbuatan atau perkataan seseorang tidak jujur yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Lalu, siapakah aktor dalam penipuan? Aktor dalam penipuan adalah penipu, yaitu nama yang disematkan kepada pelaku penipuan, dan orang yang tertipu merupakan korban dari penipuan. Berikutnya kita berbicara mengenai landasan penipuan. Penipuan berlandaskan atas 3 unsur utama. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh seorang penipu. Dan yang kedua adalah modus. Modus merupakan alat atau instrumen guna melancarkan niat buruk seorang penipu untuk mencapai tujuannya dengan cara yang dilanggar oleh hukum. Nah, modus sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu modus eksplisit, merupakan modus yang terselubung atau modus yang dilakukan secara halus. Misalnya saja, seseorang yang tidak memiliki suatu kebendaan tertentu mengaku-ngaku sebagai pemiliknya dan menawarkan kepada pembeli, sehingga dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat. Sedangkan yang kedua adalah modus implisit, yaitu modus yang dilaksanakan secara rapi, disusun dan ditata sedemikian rupa sehingga seolah-olah kejadian tersebut tampak wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah unsur motif.
Motif merupakan latar belakang seorang pelaku penipu dalam melancarkan aksinya. Di Indonesia sendiri, kasus penipuan dikenai hukuman berupa sanksi pidana. Perundang-undangan yang mengatur hukum pidana mengenai kasus penipuan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari pasal 378 hingga 386. Dalam perundang-undangan tersebut disebutkan bahwa sanksi yang didapat oleh pelaku penipuan berupa 1. Hukuman penjara, 2. Hukuman denda, 3. Hukuman pengembalian barang rampasan. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur kasus penipuan online selain ada pada KUHP diatur pada UU RI nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 1 mengenai penipuan secara online. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus penipuan yang marak terjadi dewasa ini, yaitu penipuan online. Apa itu penipuan online? Penipuan online adalah penipuan yang dilakukan di dunia online ataupun melalui media elektronik, seperti telepon, internet, dan perangkat sejenis lainnya. Dilansir dari liputan6.com, setahun belakangan ini terdapat laporan sebanyak 2.300 kasus penipuan online kepada Polda Metro Jaya. Dilansir dari databox katadata.co.id, penipuan online merupakan salah satu kejahatan yang banyak dilaporkan kepada kepolisian sejak Januari sampai September 2020. Penipuan online berada pada posisi 2 teratas, sekitar 28,7% kejahatan cyber dari kategori tersebut. Sejak 2016 sampai September 2020, total ada 7.047 kasus penipuan online yang apabila di rata-rata terdapat 1.409 kasus per tahun. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh kasus penipuan online. Dilansir dari kompas.com, tanggal 25 November tahun 2020, telah terungkap kasus penipuan toko online. Penipuan ini dilakukan oleh seorang penipu dengan berkedok pedagang ponsel mewah. Modus yang digunakan penipu tersebut adalah dengan memasang harga murah dan diskon besar-besaran. Modus ini digunakan untuk menjebak korbannya, untuk melakukan pemesanan ponsel. Namun, setelah korban mentransfer uang, pelaku justru tidak mengirimkan ponsel yang dipesan. Penipu telah beraksi selama 2 tahun dan berhasil menipu 15 korban. Untuk menghilangkan jejak, penipu kerap mengganti kartu SIM ponselnya. Namun, pada akhirnya, penipu telah ditangkap pihak kepolisian dengan barang bukti berupa komputer, SIM, ponsel, dan kartu ATM. Dan dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Nah, teman-teman, berikut adalah faktor penyebab penipuan. Yang pertama, faktor ekonomi. Kesulitan memenuhi kebutuhan, gaya hidup yang tinggi, serta keinginan memperoleh kekayaan secara instan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan penipuan. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan alat untuk meningkatkan kualitas diri dan cara berpikir. Pendidikan diperoleh melalui keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ketika seseorang memiliki kualitas pendidikan yang rendah atau memiliki intelektual yang tinggi tapi tidak diiringi dengan pemahaman nilai moral yang baik, dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan yang mengarah pada penyimpangan termasuk penipuan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Pergaulan yang tidak sehat mengarah pada kejahatan dapat mempengaruhi seseorang juga untuk berlaku tindakan kejahatan, seperti penipuan. Yang keempat, faktor kesempatan. Adanya celah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh penipu seperti calon korban yang mudah dibujuk bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penipuan. Yang kelima, faktor lemahnya iman. Ketika seseorang memiliki iman yang lemah, kurang memahami ajaran agama, akan
membuat seseorang mudah terjerumus melakukan tindakan penipuan. Setelah kita mengetahui faktor penyebab penipuan, kemudian apa saja sih dampak dari penipuan? Yang pertama, pada korban, tentunya akan mengalami kerugian secara material dan imaterial. Secara material, seperti kehilangan uang dan harta benda. Secara imaterial, yakni kehilangan kesempatan atas apa yang seharusnya didapat, trauma, kecewa, dan ketakutan. Yang kedua, pada pelaku. Tentunya dia menjadi tidak dipercaya oleh masyarakat, mencemarkan nama baik keluarga, serta menerima hukuman. Selanjutnya adalah solusi bagi kasus penipuan. Solusi bagi kasus penipuan sendiri terdapat dua jenis, yaitu secara preventif dan represif. Yang pertama adalah preventif atau cara mencegahnya, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai kasus penipuan. Yang kedua, mengedepankan pendidikan karakter dan agama dalam pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang ketiga, memberlakukan hukuman dan undang-undang yang tegas bagi pelaku penipuan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pola pikir kritis dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah solusi represif, yaitu dengan menggunakan jalur hukum dengan melaporkan pelaku tindak kasus penipuan kepada pihak berwenang seperti polisi dan jaksa yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dan diadili. Kesimpulan yang didapat dalam presentasi ini adalah yang pertama, penipuan adalah perbuatan menipu, berbohong, dan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku penipuan yang dinamakan penipu. Penipuan sendiri terdapat 3 proses, yaitu motif, modus, dan tujuan. Penipuan di Indonesia sendiri dikenai sanksi hukuman pidana. Penipuan yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi adalah penipuan online, karena dapat dilakukan oleh sang pelaku di mana saja dan kapan saja tanpa identitasnya terbongkar. Faktor penyebab terjadinya penipuan antara lain 1. Ekonomi, 2. Pendidikan, 3. Lingkungan, 4. Kesempatan, dan yang terakhir adalah kurangnya iman. Untuk mencegah terjadinya penipuan sendiri, yang paling penting adalah kita harus waspada dan berhati-hati kapan saja dan di mana saja. Karena kasus penipuan sendiri dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.